Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kava Studio, tempat di mana sisa-sisa kejayaan Imperium dibongkar dan dihantam oleh palu sejarah. Kali ini kita mengangkat kisah dendam yang berujung kehancuran Bahman Jaduyah, Panglima Persia yang bangkit dari puing-puing kekalahan Qadisiyah. Ia datang membawa amarah, sisa pasukan, dan ambisi untuk membalas runtuhnya kehormatan Sasaniyah. Dalam benaknya, kekalahan sebelumnya hanyalah luka sementara. Namun, medan pertempuran lanjutan berkata lain. Di hadapan pasukan Islam yang telah ditempa kemenangan dan keyakinan, strategi Bahman goyah, barisan retak, dan keberanian yang digerakkan oleh dendam berubah menjadi bencana. Dalam benturan keras yang tak memberi ruang mundur, Bahman Jaduyah tewas, dan bersama jatuhnya sang panglima, pupuslah harapan Persia untuk bangkit kembali. Sejarah mencatatnya sebagai pelajaran kejam. Dendam tidak pernah cukup kuat untuk mengalahkan iman dan disiplin. Inilah kisah Bahman Jaduyah. Pada tahun 636 Masehi, tanah Qadisiyah tidak lagi hanya berisi pasir dan angin panas. Tanah itu telah berubah menjadi ladang darah. Setiap langkah kaki para prajurit meninggalkan jejak merah. Setiap hembusan napas membawa bau besi dan kematian. Kekaisaran Persia Sasaniyah yang selama berabad-abad berdiri sebagai salah satu kekuatan terbesar dunia sedang menghadapi saat paling rapuh dalam sejarahnya. Di antara sisa pasukan Persia yang masih berdiri, terdapat seorang pria bernama Bahman Jaduyah. Ia bukan orang muda. Rambutnya mulai dipenuhi uban, namun tubuhnya masih tegap, matanya masih tajam, dan tangannya masih kuat menggenggam pedang. Ia telah melewati banyak peperangan sejak masa kejayaan Persia, ketika istana raja masih penuh emas dan perbatasan kekaisaran terbentang luas dari timur hingga barat. Namun hari itu, Bahman Jaduyah berdiri di tengah kekalahan. Kabar kematian Rostam Farrokhzad telah menyebar seperti racun. Pasukan Persia kehilangan pemimpin utama mereka, dan bersamaan dengan itu, kepercayaan diri mereka runtuh. Bahman berdiri di atas tanah yang retak, menatap medan pertempuran yang masih dipenuhi mayat. Ia berbicara kepada dirinya sendiri dengan suara berat. "Beginikah akhir Persia?" Seorang perwira mendekatinya dengan wajah pucat. "Bahman, pasukan kita tercerai-berai. Banyak yang melarikan diri ke arah timur." Bahman menoleh perlahan. "Melarikan diri?" katanya pelan namun tajam. "Katakan pada mereka, siapa yang lari hari ini akan dikenang sebagai pengkhianat sepanjang sejarah." Ia berjalan di antara para prajurit yang tersisa. Beberapa duduk kelelahan, beberapa meratap kehilangan saudara, beberapa menatap kosong ke tanah. Bahman berhenti dan berseru lantang, "Dengarkan aku, Qadisiyah mungkin kalah, tetapi Persia belum mati. Selama pedang masih bisa diangkat, selama darah masih mengalir, kita akan melawan." Seorang prajurit muda memberanikan diri berbicara. "Musuh tidak takut mati. Mereka maju seolah kematian adalah hadiah." Bahman mengangguk perlahan. "Mereka percaya pada janji langit. Kita percaya pada kehormatan bumi. Tidak ada yang lebih tinggi dari itu." Malam turun. Api unggun kecil menyala di antara pasukan Persia yang tersisa.
Angin gurun berhembus membawa suara doa dari kejauhan. Bahman duduk sendirian, membersihkan pedangnya yang penuh goresan. Dalam pikirannya terbayang istana Persia, api suci yang dijaga, turun-temurun, dan cerita nenek moyang yang menaklukkan dunia. Ia berbisik seolah berbicara pada arwah leluhur. Aku tidak akan membiarkan semua itu berakhir tanpa perlawanan. Keesokan paginya, Bahman memerintahkan pasukannya bergerak. Ia memilih untuk tidak mundur terlalu jauh. Ia ingin menyerang, walau hanya sekali lagi. Serangan itu terjadi ketika matahari baru naik. Cahaya menyilaukan memantul di baju besi Persia. Bahman berada di barisan depan. Ia mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh, menebas siapapun yang menghadang. Seorang prajurit Muslim berteriak kepada temannya, "Itu Bahman Jaduyah, pemimpin mereka." Bahman mendengar namanya disebut. Ia tersenyum pahit. "Bagus," katanya dalam hati. "Biarkan mereka tahu aku masih berdiri." Pertempuran berlangsung sengit. Tubuh bertabrakan, pedang beradu, darah memercik. Bahman berhadapan langsung dengan seorang prajurit Muslim yang wajahnya masih sangat muda. Pemuda itu berkata, napasnya terengah, "Wahai orang Persia, mengapa kau terus melawan?" Bahman menjawab tanpa ragu, "Karena jika aku berhenti, maka seluruh hidupku sia-sia." Pedang mereka beradu. Bahman melukai bahu pemuda itu, namun ia tidak membunuhnya. Ia bergerak maju, terus maju, hingga suara terompet Muslim terdengar dari berbagai arah. Pasukan Persia mulai terdesak. Hari itu berakhir dengan kegagalan. Bahman memerintahkan mundur teratur. Ia tahu bahwa Qadisiyah telah menjadi titik balik, namun ia menolak menyerah pada takdir. Dalam perjalanan menuju Jalula, pada akhir tahun 636 Masehi dan awal tahun 637 Masehi, pasukan Persia terus diganggu serangan kecil. Setiap hari mereka kehilangan orang. Setiap malam jumlah api unggun semakin sedikit. Seorang perwira berkata dengan suara putus asa, "Kita tidak bisa menang, mereka terus datang." Bahman menjawab dengan tenang, "Kemenangan bukan satu-satunya alasan berperang. Kadang kita berperang agar dunia tahu kita tidak menyerah." Di sebuah lembah sempit, takdir akhirnya menyusul. Pasukan Muslim mengepung mereka dari berbagai arah. Bahman berdiri di tengah pasukan yang tersisa, wajahnya penuh debu dan darah. Ia berkata lantang, "Siapapun yang ingin pergi, pergilah sekarang. Aku akan tetap di sini." Tidak ada yang pergi. Pertempuran terakhir pun dimulai. Bahman bertarung seperti singa terluka. Ia menebas, menusuk, dan mendorong musuh sejauh mungkin. Namun jumlah berbicara lebih keras daripada keberanian. Sebuah tombak menembus sisi tubuhnya. Ia terhuyung, namun masih berdiri. Serangan berikutnya membuatnya berlutut. Darah mengalir deras ke pasir. Seorang prajurit Muslim mendekatinya dengan hati-hati. "Siapa namamu?" Bahman mengangkat wajahnya, matanya masih menyala. "Aku Bahman Jaduyah," katanya dengan suara lemah namun tegas. "Ingat aku sebagai orang yang tidak melarikan diri." Ia jatuh. Nafas terakhirnya bercampur dengan debu. Langit di atasnya tampak luas dan sunyi. Dengan kematiannya, perlawanan besar Persia setelah Qadisiyah berakhir. Jalula jatuh tidak lama kemudian. Kekaisaran yang dahulu menguasai dunia perlahan menghilang dari panggung sejarah. Namun, nama Bahman Jaduyah tidak sepenuhnya lenyap. Ia hidup dalam cerita para prajurit tua, dalam bisikan sejarah, sebagai simbol dari perlawanan terakhir yang menolak tunduk pada kehancuran. Dan selama kisah ini masih diceritakan, perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Kematian Bahman Jaduyah tidak langsung menghentikan suara pertempuran. Di lembah sempit tempat ia roboh, darah masih mengalir dan jeritan para prajurit Persia
yang tersisa bercampur dengan takbir pasukan Muslim. Tubuh Bahman tergeletak di antara banyak mayat, wajahnya menghadap langit, matanya setengah terbuka, seolah masih menyaksikan runtuhnya dunia yang ia bela sepanjang hidupnya. Beberapa prajurit Persia yang tersisa melihat jasadnya dari kejauhan. Seorang di antaranya menangis sambil berteriak, "Bahman telah gugur, tidak ada lagi yang memimpin kita." Yang lain menjawab dengan suara hampa, "Maka inilah akhirnya." Sebagian melemparkan senjata mereka, sebagian lagi mencoba melarikan diri ke arah pegunungan. Tidak sedikit yang tewas saat mencoba kabur. Pertempuran itu menjadi penutup dari perlawanan terakhir yang terorganisir setelah kekalahan besar di Qadisiyah. Pasukan Muslim berdiri di medan laga yang sunyi. Seorang prajurit mendekati jasad Bahman Jaduyah. Ia memperhatikan wajahnya yang keras, penuh luka, namun masih memancarkan keteguhan. Prajurit itu berkata pelan kepada temannya, "Orang ini berperang sampai akhir. Ia tidak lari." Temannya mengangguk. Musuh yang seperti ini tidak boleh dilupakan. Tubuh Bahman akhirnya dikuburkan bersama para prajurit lain. Tidak ada upacara besar, tidak ada api suci, hanya tanah, debu, dan sunyi. Namun pada saat itu, sebuah babak besar sejarah telah tertutup. Beberapa hari kemudian, kabar kematian Bahman Jaduyah sampai ke kota-kota Persia di timur. Di Jahlula, para pejabat sipil mendengarnya dengan wajah pucat. Seorang tua berkata kepada anaknya, "Jika Bahman telah mati, maka tidak ada lagi yang bisa menahan arus ini." Di desa-desa kecil, rakyat mulai menyadari bahwa dunia lama sedang runtuh. Pajak tidak lagi dikumpulkan seperti biasa. Pasukan kerajaan tidak lagi datang melindungi mereka. Sebagian penduduk melarikan diri, sebagian memilih bertahan dan menerima perubahan yang datang. Di sebuah rumah tua di wilayah Persia Tengah, seorang perempuan tua mendengar kabar kematian Bahman. Ia adalah kerabat jauh yang pernah melihat Bahman saat masih muda. Ia duduk terdiam lalu berkata, pelan, ia selalu berkata, akan mati di medan perang. Kini ucapannya menjadi nyata. Anak-anak di rumah itu mendengarkan dengan mata lebar. Bagi mereka, Bahman Jaduyah bukan lagi manusia, melainkan cerita. Sebuah kisah tentang keberanian, keras kepala, dan kehormatan yang tidak mau berkompromi. Sementara itu, pasukan Muslim terus bergerak. Tahun 637 Masehi berjalan dengan cepat. Kota-kota penting Persia satu demi satu jatuh. Istana megah yang dahulu hanya bisa dilihat dari kejauhan kini terbuka. Harta, arsip, dan simbol kekuasaan berpindah tangan. Di antara pasukan Muslim, ada yang masih mengingat pertempuran terakhir melawan Bahman. Seorang prajurit berkata, "Aku melihatnya berdiri sendirian, dikepung, namun tetap mengangkat pedangnya." Yang lain menjawab, "Itulah sebabnya mereka bisa memerintah lama. Mereka punya orang-orang seperti itu." Waktu berlalu, tahun demi tahun berganti. Kekaisaran Persia Sasaniyah akhirnya benar-benar runtuh. Raja terakhirnya melarikan diri, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, hingga akhirnya mati jauh dari pusat kekuasaan yang pernah diwarisinya. Namun, nama Bahman Jaduyah tidak sepenuhnya hilang. Di antara orang Persia, kisahnya diceritakan dengan nada pahit. Ia digambarkan sebagai prajurit yang terlambat, yang berjuang ketika semuanya sudah hampir selesai. Ada yang menyalahkannya karena tidak bisa menyelamatkan keadaan. Ada pula yang memujinya karena tidak menyerah. Seorang pendongeng tua di pasar berkata kepada kerumunan, Bahman tahu ia tidak akan menang, namun ia tetap maju. Kadang itulah satu-satunya pilihan yang tersisa. Anak-anak mendengarkan dengan penuh imajinasi. Dalam benak mereka, Bahman Jaduyah berdiri di tengah badai pasir, pedang terangkat, melawan gelombang takdir yang terlalu besar untuk dihentikan.
Di sisi lain, dalam catatan para penakluk, Bahman hanya disebut sebagai salah satu panglima Persia yang tewas setelah Qadisiyah. Namun, bagi mereka yang melihat langsung perlawanan terakhirnya, ia adalah pengingat bahwa musuh juga manusia dengan keyakinan dan kehormatan mereka sendiri. Seiring waktu, tanah tempat Bahman gugur berubah. Rumput tumbuh, lembah itu menjadi sunyi. Tidak ada tanda yang menunjukkan bahwa di sana pernah terjadi pertempuran besar. Namun, sejarah tidak benar-benar hilang. Ia bersembunyi dalam cerita, dalam ingatan, dalam kata-kata yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan selama masih ada yang mengingat nama Bahman Jaduyah, selama masih ada yang menceritakan tentang seorang panglima Persia yang memilih mati daripada melarikan diri, maka kisah itu tetap hidup, menunggu untuk diceritakan kembali, diperpanjang, dan ditafsirkan ulang oleh zaman. Beberapa bulan setelah kematian Bahman Jaduyah, perubahan mulai terasa nyata di seluruh wilayah Persia bekas kekuasaan Sasaniyah. Jalan-jalan yang dahulu dijaga ketat oleh pasukan kerajaan kini dilalui oleh orang-orang asing dengan bahasa dan kebiasaan baru. Pasar-pasar tetap ramai, namun wajah-wajah yang hadir di sana tidak lagi sama. Banyak rakyat Persia hidup dalam kebingungan, mencoba memahami dunia yang berubah terlalu cepat. Di sebuah desa kecil, tidak jauh dari bekas medan pertempuran terakhir Bahman, seorang pria parubaya duduk di depan rumahnya sambil memandang anak lelakinya yang masih kecil. Ia pernah menjadi prajurit bawahan Bahman, namun selamat karena terluka parah dan ditinggalkan di medan perang. Setiap malam, anak itu selalu bertanya tentang bekas luka di tubuh ayahnya. "Apakah ayah pernah bertempur?" tanya sang anak. Pria itu menghela napas panjang sebelum menjawab. "Ayah pernah mengikuti seorang pemimpin bernama Bahman Jaduyah," katanya perlahan. "Ia orang yang keras, namun tidak pernah berbohong pada pasukannya. Ia selalu berkata bahwa kita mungkin kalah, tetapi kita tidak boleh lari." Anak itu menatap ayahnya dengan mata berbinar. "Apakah ia pahlawan?" Pria itu terdiam cukup lama. "Ia bukan pahlawan seperti dalam cerita anak-anak," jawabnya akhirnya. "Ia hanya seorang manusia yang memilih jalan sulit sampai akhir." Di tempat lain, para prajurit Muslim yang pernah menghadapi Bahman mulai kembali ke kehidupan baru. Sebagian menetap di kota-kota Persia, sebagian melanjutkan perjalanan ke wilayah lain. Namun, ingatan tentang perlawanan sengit Persia tidak mudah dilupakan. Seorang prajurit Muslim yang kini telah berumur duduk bersama murid-muridnya. Ia berkata, "Jangan meremehkan musuhmu. Kami menang bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlambat bersatu. Aku pernah melihat seorang pemimpin Persia bertarung sendirian walau tahu ajalnya sudah dekat." "Siapa namanya?" tanya seorang murid. "Bahman Jaduyah," jawabnya. "Ingat nama itu. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu membawa kemenangan, tetapi selalu meninggalkan bekas." Tahun demi tahun berlalu. Generasi baru lahir tanpa pernah melihat kejayaan Persia lama. Istana-istana megah menjadi bangunan sunyi atau diubah fungsinya. Api-api suci yang dahulu dijaga kini banyak yang padam. Namun di beberapa rumah, cerita lama masih dibisikkan. Seorang nenek berkata kepada cucunya, "Dulu ada orang bernama Bahman. Ia tidak bisa menghentikan perubahan, tetapi ia tidak menyerah padanya." Cucu itu bertanya polos, "Apakah perubahan selalu menang?" Nenek itu tersenyum pahit. Perubahan selalu datang. Yang berbeda hanyalah bagaimana manusia menghadapinya. Di antara para penulis sejarah, nama Bahman Jaduyah hanya tercatat singkat. Tidak ada pujian panjang, tidak ada ratapan berlebihan. Namun bagi mereka yang kehilangan tanah, keluarga, dan masa lalu, nama itu menjadi simbol dari perlawanan terakhir terhadap kehancuran dunia lama. Pada suatu malam yang sunyi, bertahun-tahun setelah pertempuran terakhirnya, seorang pengelana melewati lembah tempat Bahman gugur. Ia berhenti sejenak, memandang bintang, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Disinilah banyak orang mati demi sesuatu yang tidak lagi ada."
Angin malam berhembus, membawa debu, seolah menjawab kata-katanya. Tidak ada suara lain, namun seakan-akan gema langkah kaki kuda dan benturan pedang masih tersisa di udara. Kisah Bahman Jaduyah pun hidup di antara dua dunia. Di satu sisi, ia adalah masa lalu yang kalah. Di sisi lain, ia adalah pengingat bahwa sejarah tidak hanya milik para pemenang, tetapi juga milik mereka yang berani berdiri sampai akhir. Dan selama manusia masih bertanya tentang kehormatan, kekalahan, dan makna perlawanan, selama itu pula kisah Bahman Jaduyah akan terus diceritakan, ditambah, dan diperpanjang, seolah menunggu seseorang untuk menghidupkannya kembali dengan kata-kata. Waktu terus berjalan, dan ingatan tentang pertempuran besar perlahan memudar dari benak banyak orang. Namun bagi sebagian kecil masyarakat Persia, terutama mereka yang pernah hidup di masa peralihan itu, bayangan lama tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali angin bertiup kencang di padang pasir, sebagian orang merasa seolah mendengar kembali suara derap kuda dan teriakan prajurit yang gugur. Di sebuah kota kecil, bekas wilayah Persia Barat, seorang pria bernama Ardeshir tumbuh besar dengan cerita tentang Bahman Jaduyah. Ayahnya pernah menjadi pembawa pesan dalam pasukan Persia dan sering menceritakan kisah itu dengan suara lirih, seolah takut didengar oleh masa depan. Bahman tidak pernah berjanji kemenangan, kata ayahnya suatu malam. Ia hanya berjanji tidak akan lari. Ardeshir mendengarkan sambil menatap api kecil di tengah ruangan. Apakah ayah menyesal mengikutinya? Tanyanya. Ayahnya terdiam lama. Penyesalan datang ketika seseorang berbohong pada dirinya sendiri. Jawabnya, aku tidak menyesal karena aku tahu apa yang kami hadapi. Ketika Ardeshir beranjak dewasa, dunia di sekelilingnya sudah sangat berbeda. Bahasa yang digunakan di kantor pemerintahan berubah. Hukum lama digantikan oleh aturan baru. Namun di rumah, ayahnya masih menyimpan pedang tua yang sudah berkarat. Pedang itu tidak pernah lagi digunakan, tetapi juga tidak pernah dibuang. Ini milik siapa? Tanya Ardeshir suatu hari. Bukan milik Bahman, jawab ayahnya. Namun pedang ini pernah berada di medan yang sama dengannya. Pedang itu menjadi simbol diam. Tidak berbicara, tidak berteriak, hanya mengingat. Di sisi lain, para penakluk juga mengalami perubahan. Generasi baru lahir yang tidak pernah melihat Qadisiyah atau Jalula. Bagi mereka, Persia bukan lagi musuh besar, melainkan wilayah yang telah menjadi bagian dari dunia mereka. Namun, sebagian orang tua masih mengingat perlawanan sengit yang mereka hadapi. Seorang pria tua berkata kepada cucunya, "Jangan mengira kemenangan datang tanpa harga. Banyak di antara kami kehilangan sahabat saat melawan orang-orang seperti Bahman Jaduyah." Cucunya bertanya polos, jika mereka kalah, mengapa kakek masih mengingatnya? Pria tua itu tersenyum samar. Karena orang yang berani mati demi keyakinannya layak dikenang, bahkan oleh lawannya. Di tengah semua perubahan itu, cerita tentang Bahman Jaduyah mulai berubah bentuk. Ada yang menceritakannya sebagai sosok keras kepala yang menolak kenyataan. Ada pula yang menggambarkannya sebagai penjaga terakhir kehormatan Persia. Cerita itu tidak lagi sama, tetapi intinya tetap hidup. Suatu malam, seorang penulis muda duduk menulis tentang masa lalu. Ia tidak pernah bertemu Bahman, tidak pernah melihat pertempuran besar itu. Namun, ia merasa tertarik pada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab oleh sejarah. Mengapa seseorang tetap memilih bertarung ketika harapan hampir tidak ada? Ia menulis, lalu berhenti, lalu menulis lagi. Mungkin, gumamnya, karena tanpa perlawanan, manusia kehilangan makna. Tulisan itu tidak pernah selesai, namun kalimat-kalimatnya tersebar
dibaca oleh orang lain, lalu diceritakan kembali dengan cara berbeda. Begitulah kisah Bahman Jaduyah terus bergerak, tidak sebagai catatan resmi, tetapi sebagai bayangan yang mengikuti perjalanan waktu. Di tempat Bahman gugur, alam terus berubah. Musim berganti, hujan sesekali turun, menumbuhkan rumput liar. Tidak ada penanda, tidak ada batu nisan. Namun bagi mereka yang tahu, tanah itu bukan tanah biasa. Seorang pengembara berhenti di sana dan berkata pada temannya, "Ada yang bilang, di sini pernah ada orang yang menolak pergi, walau semua orang telah pergi." Temannya menjawab, "Mungkin itulah sebabnya tempat ini terasa berat." Dan disitulah kisah Bahman Jaduyah tetap berada. Tidak di istana, tidak di kitab besar, tetapi di antara manusia biasa yang mencoba memahami kehilangan, perubahan, dan pilihan yang dibuat di saat terakhir. Selama masih ada yang bertanya, mengapa seseorang memilih bertahan sampai mati? Selama masih ada yang merasa dunia lama runtuh terlalu cepat, maka kisah ini tidak akan berhenti. Ia akan terus diperpanjang, dilanjutkan, dan diceritakan kembali dengan kata-kata baru oleh orang-orang yang hidup jauh setelah pedang Bahman terakhir kali jatuh ke tanah. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah dunia lama Persia benar-benar runtuh, banyak orang mulai hidup dengan dua ingatan yang saling bertabrakan. Ingatan tentang masa lalu yang megah dan ingatan tentang kenyataan baru yang tidak bisa dihindari. Di antara dua ingatan itulah nama Bahman Jaduyah terus muncul. Tidak selalu disebut dengan suara keras, tetapi sering hadir dalam keheningan. Di sebuah kota yang dahulu menjadi jalur penting perdagangan Persia, seorang penenun kain bernama Mehrdad bekerja setiap hari tanpa banyak bicara. Tangannya cekatan, matanya tajam, tetapi wajahnya selalu tampak murung. Ia adalah anak dari salah satu prajurit yang gugur bersama Bahman. Ayahnya tidak pernah kembali dan jasadnya tidak. Ibunya sering berkata kepadanya, "Ayahmu mati bersama orang yang memilih berdiri, bukan lari." Mehrdad tumbuh dengan kalimat itu tertanam dalam pikirannya. Ia tidak pernah melihat medan perang, namun perang hidup di dalam dirinya. Setiap kali ia mendengar orang-orang berbicara tentang kekuasaan baru, ia tidak membantah, tetapi juga tidak sepenuhnya menerima. Suatu hari, seorang pedagang asing bertanya kepadanya, "Mengapa kau selalu diam ketika orang lain berbicara tentang masa depan?" Mehrdad menjawab pelan, "Karena masa depan dibangun di atas masa lalu yang tidak pernah benar-benar hilang." Pedagang itu tidak mengerti, namun Mehrdad tahu apa yang ia maksud. Masa lalu itu adalah ayahnya. Masa lalu itu adalah Bahman Jaduyah. Masa lalu itu adalah dunia yang telah hilang tetapi belum dilupakan. Di tempat lain, seorang anak muda yang berasal dari keluarga penakluk mulai belajar tentang wilayah yang kini mereka huni. Ia membaca catatan-catatan lama, mendengar cerita dari orang-orang tua, dan suatu hari menemukan nama Bahman Jaduyah disebut dalam percakapan. Ia bertanya kepada gurunya, "Mengapa orang ini masih dibicarakan padahal ia kalah?" Gurunya menjawab dengan tenang, "Karena sejarah bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi juga tentang siapa yang memilih bertahan ketika harapan hampir habis." Anak muda itu terdiam. Ia mulai menyadari bahwa dunia yang ia warisi dibangun dari keberanian dan penderitaan banyak pihak, bukan hanya satu sisi. Cerita tentang Bahman perlahan berubah menjadi legenda kecil di kalangan rakyat. Ada yang berkata bahwa sebelum mati, ia telah melihat kehancuran Persia dalam mimpinya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia tahu dirinya akan kalah, namun sengaja memilih mati agar anak cucunya punya cerita tentang keberanian. Tidak ada yang tahu mana yang benar. Namun, legenda itu tumbuh bukan untuk mengubah sejarah,
melainkan untuk memberi makna pada kehilangan. Pada suatu malam yang sunyi, Mehrdad duduk di luar rumahnya, menatap bintang. Ia membayangkan ayahnya berdiri di samping Bahman Jaduyah, dikelilingi debu dan darah, namun tidak menundukkan kepala. Ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku tidak mewarisi pedangmu, tetapi aku mewarisi ingatanmu. Dan mungkin itulah warisan paling kuat. Bukan kerajaan, bukan kekuasaan, melainkan ingatan tentang pilihan yang dibuat di saat terakhir." Seiring waktu, dunia terus bergerak. Anak-anak tumbuh tanpa mengetahui secara rinci apa itu Qadisiyah, apa itu Jalula, dan siapa Bahman Jaduyah. Namun, nilai dari kisah itu tetap meresap perlahan, seperti air yang masuk ke tanah kering. Kisah ini pun tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus hidup di antara percakapan sederhana, di antara orang-orang yang mencoba memahami masa lalu mereka, dan di antara mereka yang bertanya tentang arti bertahan ketika segalanya tampak hilang. Dan selama masih ada manusia yang memilih berdiri walau tahu akan kalah, selama masih ada yang menolak melupakan kehormatan, maka kisah Bahman Jaduyah akan selalu menemukan jalan untuk dilanjutkan. Pada tahun-tahun yang terus bergerak maju, setelah runtuhnya kekuasaan Persia lama, banyak orang mulai menyadari bahwa kehancuran tidak selalu datang dalam bentuk api dan pedang. Kadang kehancuran datang perlahan dalam bentuk lupa. Lupa pada bahasa lama, lupa pada adat lama, dan lupa pada nama-nama yang pernah mengisi dunia dengan keberanian dan ketakutan. Namun, lupa tidak pernah sempurna. Ia selalu meninggalkan sisa. Di sebuah kota yang kini menjadi persimpangan budaya baru, Mehrdad telah tumbuh menjadi pria dewasa. Ia menikah, memiliki anak, dan meneruskan pekerjaannya sebagai penenun. Kain-kain hasil tangannya dikenal kuat dan rapi. Orang-orang memujinya tanpa tahu bahwa setiap helai benang yang ia tarik mengandung cerita yang tidak pernah ia ucapkan keras-keras. Suatu malam, anak lelakinya bertanya, "Ayah, mengapa kakek tidak pernah pulang dari perang?" Mehrdad terdiam lama. Api kecil di rumah mereka berkerlip pelan. Karena ada orang-orang yang memilih bertahan ketika orang lain pergi, jawabnya akhirnya. "Apakah itu pilihan yang benar?" tanya anak itu lagi. Mehrdad menghela napas. Tidak semua pilihan dinilai dari hasilnya. Ada pilihan yang dinilai dari keberaniannya. Anak itu tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia mengingat kata-kata itu. Seperti benih kecil, kata-kata tersebut tertanam dalam pikirannya, menunggu waktu untuk tumbuh. Di tempat lain, seorang penulis sejarah yang telah berusia lanjut mencoba menyusun catatan tentang masa peralihan besar itu. Ia membaca berbagai sumber, mendengar cerita dari berbagai pihak, dan semakin sadar bahwa kebenaran tidak pernah berdiri sendiri. Dalam salah satu catatannya, ia menulis tentang Bahman Jaduyah. Ia menulis bahwa Bahman adalah panglima yang terlambat. Terlambat menyatukan pasukan, terlambat menyadari perubahan zaman. Namun setelah itu, ia berhenti menulis dan mencoret sebagian kalimatnya. Tidak, gumamnya. Ia tidak terlambat. Ia hanya memilih bertahan lebih lama dari yang lain. Ia meninggalkan catatan itu setengah selesai karena ia tahu bahwa kata-kata tidak akan pernah cukup untuk menjelaskan keputusan seseorang yang berdiri di ambang kehancuran. Cerita tentang Bahman terus berubah di tangan waktu. Di sebagian tempat, ia digambarkan hampir seperti bayangan, sosok keras yang menolak takdir. Di tempat lain, ia diceritakan sebagai lambang kehormatan terakhir. Tidak ada versi yang sepenuhnya sama, dan mungkin memang tidak seharusnya sama. Di sebuah majelis kecil, seorang pria tua berkata kepada hadirin, "Jika kalian ingin memahami mengapa Persia runtuh, lihatlah bukan hanya pada kekalahannya,
tetapi juga pada orang-orang yang tetap berdiri saat runtuh itu terjadi. Seseorang bertanya, apakah berdiri itu ada gunanya? Pria tua itu tersenyum tipis. Gunanya bukan untuk mengubah masa lalu, tetapi untuk memberi arti pada hidup mereka yang menjalaninya. Tahun demi tahun terus berjalan. Anak-anak tumbuh menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Nama Bahman Jaduyah semakin jarang disebut, namun ketika disebut, ia selalu muncul dengan nada yang berbeda dari nama-nama lain. Tidak ada sorak kemenangan, tetapi juga tidak ada ejekan, hanya keheningan yang penuh makna. Pada suatu senja, Mehrdad yang kini telah beruban berjalan melewati tanah yang dulu dikenal sebagai medan pertempuran. Ia tidak tahu persis di mana Bahman gugur, namun ia merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia berhenti, menunduk, lalu berbisik, "Aku tidak mengenalmu, tetapi hidupku dibentuk oleh keputusanmu." Angin bertiup lembut, tidak ada jawaban, namun Mehrdad merasa cukup, dan disitulah kisah ini terus berlanjut, bukan sebagai cerita tentang perang semata, tetapi sebagai cerita tentang manusia yang hidup di tengah perubahan besar, tentang pilihan yang dibuat ketika dunia runtuh, dan tentang nama Bahman Jaduyah yang tetap bertahan di sela-sela ingatan, menolak sepenuhnya dilupakan. Selama manusia masih bertanya tentang arti kehormatan, tentang keberanian yang tidak membawa kemenangan, dan tentang bagaimana menghadapi akhir dari dunia yang dikenal, selama itu pula kisah ini akan terus menemukan kata-kata baru untuk dilanjutkan. Seiring berjalannya waktu, generasi yang pernah melihat perang dengan mata kepala sendiri semakin sedikit. Mereka yang masih hidup membawa kenangan itu seperti beban yang tidak pernah benar-benar bisa diturunkan. Banyak dari mereka memilih diam karena menyadari bahwa dunia baru tidak selalu ingin mendengar cerita tentang dunia lama. Namun, diam tidak sama dengan lupa. Di sebuah pemukiman yang kini berada di bawah aturan baru, anak Mehrdad telah tumbuh menjadi remaja. Ia hidup di dunia yang tidak lagi mengenal Raja Persia, tidak lagi mengenal istana sebagai pusat kekuasaan. Bagi dirinya, hukum dan bahasa yang digunakan sehari-hari terasa wajar. Namun di rumah, ia masih mendengar bisikan masa lalu. Suatu malam, ia menemukan ayahnya duduk sendirian, memandangi pedang tua yang selama ini tersimpan di sudut rumah. Pedang itu sudah tumpul, berkarat, dan tidak lagi berguna sebagai senjata. Namun ayahnya memegangnya seolah memegang sesuatu yang hidup. "Ayah," kata anak itu pelan, "mengapa ayah masih menyimpannya?" Mehrdad mengusap permukaan pedang itu dengan jari kasarnya. Karena pedang ini mengingatkan ayah bahwa ada masa ketika orang-orang berdiri bukan untuk menang, tetapi untuk tidak mengkhianati dirinya sendiri. Anak itu duduk di sampingnya. Apakah Bahman Jaduyah juga berpikir seperti itu? Mehrdad mengangguk pelan. Ayah tidak pernah berbicara langsung dengannya. Namun dari cara ia berdiri di medan perang, ayah tahu ia telah menerima akhir hidupnya sebelum tombak menyentuh tubuhnya. Kata-kata itu membekas dalam pikiran sang anak. Ia mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang memilih jalan yang aman, melainkan tentang memahami mengapa seseorang memilih jalan yang berbahaya. Di tempat lain, seorang pengelana dari wilayah jauh berhenti di sebuah penginapan. Ia mendengar percakapan beberapa orang tua yang sedang berbincang tentang masa lalu. Nama Bahman Jaduyah disebut tidak dengan suara keras, tetapi dengan nada hormat yang tenang. Pengelana itu bertanya, "Siapakah orang itu hingga kalian masih mengingatnya setelah sekian lama?" Salah satu orang tua menjawab, "Ia adalah orang yang tahu kekalahan sedang menunggunya, namun tetap berjalan ke arahnya dengan mata terbuka." Pengelana itu terdiam. Ia telah mendengar banyak cerita tentang pahlawan dan penakluk, tetapi jarang tentang orang yang dikenang karena kesediaannya menghadapi akhir tanpa berpaling. Tahun demi tahun berlalu. Cerita tentang Bahman Jaduyah semakin jarang diceritakan secara lengkap. Ia tidak lagi disebut dalam catatan resmi,
tidak lagi diajarkan sebagai bagian dari sejarah. Namun ia bertahan dalam cerita kecil, dalam percakapan singkat antara ayah dan anak, antara orang tua dan cucu, antara mereka yang masih bertanya tentang arti berdiri ketika semua orang memilih pergi. Mehrdad akhirnya meninggal di usia tua. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia memanggil anaknya dan berkata dengan suara lemah, "Jangan biarkan kisah itu mati bersamaku." Anaknya mengangguk, walau belum sepenuhnya mengerti beban yang akan ia warisi. Namun ia berjanji dalam hati untuk tidak sepenuhnya melupakan. Beberapa tahun kemudian, anak itu kini telah menjadi ayah. Ia tidak menceritakan kisah Bahman Jaduyah setiap hari, tidak menjadikannya dongeng pengantar tidur. Namun pada saat tertentu, ketika anaknya bertanya tentang keberanian dan ketakutan, ia akan berkata, "Dulu ada seorang pria yang memilih berdiri sampai akhir. Ia tidak menyelamatkan dunianya, tetapi ia menyelamatkan makna hidupnya." Anak itu akan mendengarkan, mungkin tanpa sepenuhnya memahami. Namun, seperti generasi sebelumnya, kata-kata itu akan tertanam, menunggu saat yang tepat untuk tumbuh. Begitulah kisah Bahman Jaduyah berjalan melewati waktu. Tidak sebagai kemenangan, tidak sebagai penyesalan, tetapi sebagai pertanyaan yang terus hidup. Pertanyaan tentang apa arti kehormatan ketika dunia runtuh, tentang apa arti keberanian ketika harapan hampir habis. Waktu tidak pernah berhenti, dan bersama waktu itu ingatan pun berubah bentuk. Ada yang memudar, ada yang mengeras seperti batu. Kisah Bahman Jaduyah termasuk yang mengeras, bukan karena sering disebut, tetapi karena ia menempel pada perasaan terdalam orang-orang yang hidup setelahnya. Ia menjadi semacam bayangan yang tidak terlihat jelas, namun selalu terasa ketika orang berbicara tentang keberanian dan kekalahan. Anak dari anak Mehrdad tumbuh di masa yang jauh, berbeda dari masa kakek buyutnya. Ia belajar membaca dan menulis dengan bahasa yang baru, ia mengenal hukum yang baru, dan ia hidup dalam tatanan yang tidak lagi mengingat Persia sebagai pusat dunia. Namun, suatu sore, ketika hujan turun perlahan dan membuat rumah terasa lebih sunyi, ia melihat ayahnya membuka sebuah kain tua yang disimpan dengan hati-hati. Di dalam kain itu, terdapat pedang berkarat yang telah melewati banyak tangan dan banyak tahun. "Apa itu?" tanya anak itu. Ayahnya menjawab dengan suara tenang, "Itu bukan sekadar besi, itu adalah pengingat." Mengingat apa? Mengingat bahwa ada orang-orang yang hidup sebelum kita, yang memilih berdiri ketika dunia mereka runtuh. Anak itu mengerutkan dahi. Apakah mereka bodoh? Ayahnya tidak marah. Ia justru tersenyum tipis. Bodoh dan berani sering terlihat sama dari kejauhan. Perbedaannya hanya bisa dirasakan oleh orang yang menjalaninya. Nama Bahman Jaduyah tidak disebut malam itu, namun ia hadir di antara kata-kata yang diucapkan dan yang tidak diucapkan. Ia hadir dalam keheningan yang menyelimuti rumah kecil itu. Di tempat lain, seorang pengajar tua yang telah menghabiskan hidupnya mempelajari masa lalu berbicara kepada murid-muridnya. Ia tidak mengajarkan daftar pertempuran atau nama-nama besar saja. Ia lebih suka bertanya, "Jika kalian tahu bahwa perjuangan kalian akan gagal," katanya suatu hari, "apakah kalian akan tetap melanjutkannya?" Murid-murid itu saling berpandangan. Sebagian menjawab tidak, sebagian ragu. Sang pengajar mengangguk. Di masa lalu, lanjutnya, ada orang yang memilih melanjutkan. Namanya tidak penting, yang penting adalah pilihannya. Namun di benaknya, nama itu jelas, Bahman Jaduyah. Seiring berlalunya puluhan tahun, kisah itu semakin jauh dari peristiwa aslinya. Ia tidak lagi melekat pada tanggal, tempat, atau strategi perang. Ia
melekat pada perasaan, pada rasa kehilangan, pada pertanyaan yang tidak memiliki jawaban tunggal. Ada orang-orang yang mulai mengatakan bahwa Bahman Jaduyah hanyalah simbol, bukan tokoh nyata. Ada pula yang yakin ia benar-benar ada, karena cerita tentangnya terlalu manusiawi untuk sekadar dongeng. Perdebatan itu tidak pernah selesai dan mungkin tidak perlu selesai. Pada suatu malam, seorang penulis muda duduk di bawah cahaya lampu kecil, menulis tentang seorang pria yang berdiri sendirian di tengah kehancuran. Ia tidak menyebut nama Bahman Jaduyah, namun setiap kalimatnya bernapas dengan semangat yang sama. Ia menulis tentang pilihan, tentang ketakutan, tentang keberanian yang tidak menghasilkan kemenangan, tetapi menghasilkan makna. Ketika ia selesai menulis, ia merasa lega, seolah telah berbicara dengan masa lalu. Ia tidak tahu bahwa tanpa disadari, ia telah menjadi bagian dari rantai panjang orang-orang yang menjaga kisah itu tetap hidup. Dan begitulah kisah Bahman Jaduyah terus berjalan, tidak lagi terikat pada satu zaman, tidak lagi milik satu bangsa. Ia berubah menjadi cermin bagi siapapun yang hidup di tengah perubahan besar dan harus memilih antara menyerah atau berdiri. Selama manusia masih menghadapi akhir dari dunia yang mereka kenal, selama masih ada yang bertanya, apakah keberanian harus selalu menang agar berarti, selama itu pula kisah ini akan terus menemukan jalan untuk dilanjutkan dengan kata-kata yang berbeda, oleh suara yang berbeda, di zaman yang berbeda. Pada masa ketika cerita tentang masa lalu mulai bercampur dengan cerita tentang harapan, banyak orang tidak lagi menyadari dari mana asal rasa gelisah yang sering muncul di dada mereka. Mereka hidup tenang, bekerja, berkeluarga, dan menjalani hari-hari biasa. Namun, di balik ketenangan itu, ada perasaan samar bahwa sesuatu pernah hilang, sesuatu yang tidak tergantikan sepenuhnya. Di sebuah kota yang berkembang pesat, anak dari keturunan Mehrdad kini telah menjadi orang dewasa. Ia tidak lagi menyimpan pedang tua di rumahnya. Pedang itu telah lama dikubur di tanah, bukan karena dilupakan, tetapi karena ia merasa waktunya telah lewat. Namun meski pedang itu tidak lagi ada, cerita tentangnya tetap tinggal. Suatu hari, ia berbincang dengan seorang sahabatnya tentang arti keberanian. Sahabatnya berkata, "Keberanian adalah tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi." Ia mengangguk lalu menjawab pelan, "Dan ada orang-orang yang tahu bahwa mereka seharusnya pergi, tetapi memilih bertahan." Sahabatnya bertanya, "Mengapa?" Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Karena bagi mereka, pergi berarti berhenti menjadi diri sendiri." Nama Bahman Jaduyah tidak disebut dalam percakapan itu, namun maknanya hadir sepenuhnya. Ia hadir sebagai bayangan dari keputusan yang tidak masuk akal jika dilihat dari hasil, tetapi sangat masuk akal jika dilihat dari hati orang yang menjalaninya. Di wilayah lain, seorang pengembara menulis catatan perjalanannya. Ia mencatat kota-kota yang ia lewati, adat kebiasaan yang ia lihat, dan cerita-cerita kecil yang ia dengar dari orang-orang tua. Dalam salah satu catatannya, ia menulis tentang sebuah lembah sunyi. Orang-orang berkata, tulisnya, bahwa di tempat ini pernah ada perlawanan terakhir. Tidak ada monumen, tidak ada tanda, namun tanahnya terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Ia tidak tahu nama siapa yang gugur di sana, namun pembaca catatannya kelak akan mengaitkan tempat itu dengan cerita yang telah lama beredar, cerita tentang seorang panglima Persia yang memilih mati daripada menyerah. Seiring bertambahnya jarak antara masa kini dan masa lalu, kisah Bahman Jaduyah semakin menyerupai cermin. Setiap orang yang mendengarnya melihat pantulan yang berbeda. Bagi sebagian,
ia adalah contoh kesia-siaan. Bagi sebagian lain, ia adalah contoh keteguhan. Tidak ada satu makna tunggal, dan mungkin memang tidak seharusnya ada. Seorang ibu berkata kepada anak perempuannya yang sedang gelisah menghadapi pilihan hidup, tidak semua jalan yang benar membawa keselamatan. Kadang, jalan yang benar hanya membawa ketenangan hati. Anak itu bertanya, apakah itu cukup? Ibunya tersenyum lembut. Bagi orang-orang tertentu, itu adalah segalanya. Tanpa disadari, ibu itu telah mengulang pelajaran yang sama yang pernah diwariskan berabad-abad sebelumnya. Pelajaran yang lahir dari darah dan kekalahan, dari pilihan Bahman Jaduyah di medan perang yang sunyi. Dan begitulah kisah ini terus berjalan, bukan sebagai catatan resmi, bukan sebagai kisah kemenangan, tetapi sebagai alur panjang tentang manusia yang berhadapan dengan akhir dari dunia yang mereka kenal. Tentang mereka yang memilih berdiri bukan karena yakin akan menang, tetapi karena tidak ingin hidup dengan penyesalan. Selama manusia masih hidup di tengah perubahan besar, selama masih ada yang dipaksa memilih antara menyerah atau bertahan, selama itu pula kisah Bahman Jaduyah akan terus menemukan napas baru. Ia akan muncul dalam percakapan sederhana, dalam tulisan yang ragu-ragu, dalam ingatan yang tidak lengkap, namun tetap cukup kuat untuk bertahan melintasi waktu. Dan cerita ini pun belum selesai. Ia hanya berhenti sejenak, menunggu untuk dilanjutkan lagi, ketika ada yang kembali bertanya tentang arti berdiri di hadapan kehancuran. Ada masa ketika cerita tentang Bahman Jaduyah tidak lagi diucapkan dengan suara, melainkan hidup sebagai perasaan. Orang-orang tidak menyebut namanya, tetapi ketika mereka menghadapi pilihan sulit, ketika mereka berada di persimpangan antara menyerah atau bertahan, sesuatu yang tak terlihat seolah berbisik di dalam dada mereka. Bisikan itu bukan perintah, bukan pula larangan. Ia hanya bertanya, siapa dirimu jika kau memilih pergi? Di sebuah kota yang kini telah menjadi pusat perdagangan baru, seorang pria paruh-baya duduk di tepi sungai sambil memandangi arus air yang mengalir tanpa henti. Ia adalah keturunan jauh dari orang-orang yang pernah bertempur di Qadisiyah. Meski ia sendiri tidak lagi tahu garis darahnya secara pasti, namun cerita-cerita lama masih sampai kepadanya, terpotong-potong, tidak utuh, tetapi cukup untuk membentuk bayangan. Ia berkata kepada sahabatnya, air sungai ini terus bergerak, tetapi batu di dasarnya tetap di sana. Sahabatnya bertanya, apa maksudmu? Ia menjawab pelan, dunia berubah, tetapi ada hal-hal yang tidak ikut berubah. Kehormatan, misalnya, cara manusia memandang dirinya sendiri. Ia tidak menyadari bahwa kata-katanya adalah gema dari keputusan Bahman Jaduyah berabad-abad sebelumnya. Keputusan untuk tetap menjadi diri sendiri, bahkan ketika dunia tidak lagi memberi tempat. Di rumah-rumah sederhana, orang tua mulai menyadari bahwa anak-anak mereka tidak lagi tertarik pada cerita lama. Mereka lebih sibuk dengan masa depan, dengan kehidupan yang bergerak cepat. Namun, sesekali, ketika malam terlalu sunyi, cerita itu kembali muncul. Seorang ayah berkata kepada anak perempuannya yang sedang gelisah, jika suatu hari kau merasa seluruh dunia memintamu untuk menyerah pada sesuatu yang kau yakini, ingatlah bahwa ada orang yang memilih berdiri meski tahu ia akan kalah. Anak itu bertanya, apakah ia bahagia? Ayahnya terdiam lama sebelum menjawab. Mungkin bukan bahagia seperti yang kita pahami, tetapi ia tidak menyesal. Jawaban itu tidak memberi kepastian, tetapi justru itulah kekuatannya. Ia tidak menawarkan akhir yang manis, hanya kejujuran tentang pilihan. Di kalangan para penulis, kisah Bahman Jaduyah kadang muncul sebagai metafora. Tidak selalu disebutkan namanya, tetapi sosoknya hadir sebagai figur yang berdiri sendirian di tengah arus sejarah. Ada yang menulisnya sebagai kisah tragis, ada yang menulisnya sebagai pelajaran moral,
Ada pula yang menjadikannya cermin bagi zaman mereka sendiri. Salah satu penulis menulis kalimat yang kemudian sering dikutip orang lain. Kekalahan terbesar bukanlah jatuh di medan perang, tetapi hidup tanpa pernah membela apa yang diyakini. Kalimat itu beredar, dibaca, diulang, tanpa banyak orang tahu dari mana asal perasaan di baliknya. Namun, akar perasaan itu dapat ditelusuri kembali, jauh ke padang pasir Qadisiyah, ke lembah sunyi tempat Bahman Jaduyah menghembuskan napas terakhirnya. Waktu terus berjalan, dunia terus berubah, bangsa-bangsa bangkit dan runtuh. Namun cerita ini tidak pernah benar-benar usang, karena ia tidak berbicara tentang satu bangsa atau satu perang. Ia berbicara tentang manusia yang dihadapkan pada akhir dari dunia yang mereka kenal, tentang manusia yang harus memilih antara hidup lebih lama atau hidup dengan makna, tentang manusia yang memahami bahwa kadang berdiri sampai akhir adalah satu-satunya cara untuk tetap setia pada dirinya sendiri. Dan selama manusia masih hidup di bawah bayang-bayang perubahan, selama masih ada yang bertanya, apakah keberanian harus selalu membawa kemenangan, selama itu pula kisah Bahman Jaduyah akan terus berjalan, berpindah dari mulut ke mulut, dari pikiran ke pikiran, tidak pernah benar-benar selesai. Pada masa yang semakin jauh dari hari darah itu, ketika padang pasir Qadisiyah telah kembali sunyi dan hanya dikenal oleh para penggembala, kisah tentang perlawanan terakhir Persia tidak lagi hidup sebagai peristiwa, melainkan sebagai warisan batin. Warisan itu tidak diwariskan melalui bendera atau tahta, tetapi melalui kata-kata yang diucapkan dengan ragu, melalui diam yang panjang, dan melalui pilihan kecil dalam hidup sehari-hari. Di sebuah kota yang dibangun kembali di atas reruntuhan lama, seorang pemuda duduk bersama kawan-kawannya. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang kesempatan, tentang dunia yang tampak terbuka lebar. Namun, ketika percakapan menyentuh soal menyerah demi kenyamanan, pemuda itu terdiam. Salah seorang temannya berkata, "Jika sesuatu terlalu berat, bukankah lebih baik dilepaskan?" Pemuda itu memandang ke kejauhan sebelum menjawab, "Ada hal yang jika dilepaskan, kita tidak lagi mengenali diri kita sendiri." Ia tidak tahu dari mana keyakinan itu datang. Ia hanya tahu bahwa perasaan itu sudah ada jauh sebelum ia lahir. Perasaan itu adalah sisa gema dari keputusan yang pernah dibuat Bahman Jaduyah, keputusan yang tidak diwariskan sebagai aturan, tetapi sebagai getaran di dalam hati. Di tempat lain, seorang perempuan tua duduk di depan rumahnya, memintal benang. Ia telah melihat dunia berubah berkali-kali. Ia pernah mendengar cerita tentang Persia lama dari kakeknya, yang mendengarnya dari ayahnya, yang hidup di masa runtuhnya kekuasaan itu. Ketika cucunya bertanya, mengapa ia masih memintal dengan cara lama, perempuan itu tersenyum. "Karena tangan ini belajar dari tangan sebelumku," katanya. "Dan tangan itu belajar dari tangan yang hidup di masa yang telah hilang." Cucunya bertanya, "Apakah masa itu lebih baik?" Perempuan itu menggeleng perlahan. "Tidak, tetapi orang-orangnya tahu siapa diri mereka, bahkan ketika dunia mereka runtuh." Sekali lagi, tanpa menyebut nama, kisah Bahman Jaduyah hidup di antara kata-kata. Para penulis sejarah terus menulis. Beberapa mencoba adil, beberapa memilih sudut pandang tertentu. Ada yang menyebut Bahman Jaduyah hanya sebagai satu baris pendek dalam rangkaian peristiwa besar. Ada pula yang berhenti lama pada kisahnya, bertanya, mengapa seseorang tetap maju ketika segalanya telah hilang? Tidak ada kesepakatan, dan mungkin memang tidak perlu ada. Seorang penulis menulis dalam catatannya, "Sejarah sering mengingat pemenang karena hasil, tetapi manusia mengingat yang bertahan karena cermin. Cermin itu memantulkan wajah siapapun yang melihatnya.
wajah orang-orang yang hidup di zaman damai, tetapi merasa gelisah. Wajah orang-orang yang dihadapkan pada pilihan sulit, meski bukan di medan perang. Dalam cermin itu, Bahman Jaduyah tidak berdiri sebagai panglima, tetapi sebagai manusia. Pada suatu malam, seorang ayah menceritakan kisah lama kepada anaknya yang hampir tertidur. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat, hanya menceritakan tentang seorang pria yang tahu bahwa hari esok tidak akan berpihak padanya. Anaknya bertanya dengan suara mengantuk, "Lalu apa yang ia lakukan?" Ayahnya menjawab pelan, "Ia tetap berdiri." "Apakah itu mengubah dunia?" Ayah itu tersenyum tipis. "Tidak, tetapi itu mengubah cara ia menghadapi akhir." Anak itu tertidur, membawa kalimat itu masuk ke dalam mimpinya. Dan mungkin bertahun-tahun kemudian, ketika ia menghadapi pilihan yang sulit, kalimat itu akan muncul kembali tanpa ia tahu dari mana asalnya. Begitulah kisah Bahman Jaduyah bergerak melintasi waktu. Ia tidak lagi membutuhkan nama untuk dikenali. Ia hidup dalam keputusan, dalam sikap, dalam keberanian yang sunyi. Ia hidup sebagai pengingat bahwa tidak semua perlawanan ditujukan untuk menang, dan tidak semua kekalahan berarti gagal. Dan selama manusia masih hidup di dunia yang terus berubah, selama masih ada yang berdiri sendirian menghadapi arus besar, selama itu pula kisah ini akan terus berlanjut, menemukan suara baru, bentuk baru, dan makna baru, tanpa pernah benar-benar berakhir. Pada masa ketika jarak antara masa lalu dan masa kini semakin lebar, orang-orang mulai memahami bahwa sejarah tidak selalu bergerak lurus. Ia berputar, kembali dalam bentuk yang berbeda, menyentuh kehidupan manusia dengan cara yang lebih halus. Tidak lagi melalui pedang dan pertempuran besar, melainkan melalui keputusan sehari-hari yang tampak kecil, tetapi menentukan arah hidup seseorang. Di sebuah wilayah yang dahulu menjadi jalur pasukan Persia, kini berdiri rumah-rumah sederhana dan ladang-ladang yang subur. Tidak ada yang tahu persis siapa yang pernah mati di sana, atau darah siapa yang pernah meresap ke tanah itu. Namun, orang-orang setempat sering berkata bahwa tanah itu terasa berat ketika digali terlalu dalam, seolah menyimpan kenangan yang tidak ingin sepenuhnya dilepaskan. Seorang petani tua pernah berkata kepada anaknya, "Tanah ini pernah melihat orang-orang mati bukan karena mereka lapar, tetapi karena mereka menolak pergi." Anaknya bertanya, "Apakah itu masuk akal?" Petani itu tersenyum pahit. Tidak semua yang masuk akal membuat manusia bisa hidup dengan tenang. Kata-kata itu bukan ajaran resmi, bukan pula pelajaran yang ditulis. Ia adalah warisan lisan, lahir dari pengalaman kolektif yang akarnya dapat ditelusuri kembali ke hari-hari terakhir Bahman Jaduyah. Di kota-kota besar, kehidupan berjalan cepat. Orang-orang berbicara tentang perdagangan, pengetahuan, dan masa depan. Namun di balik semua itu, kegelisahan tetap muncul. Seorang pemuda yang bekerja sebagai juru tulis sering merasa gelisah tanpa sebab jelas. Ia hidup aman, tidak kekurangan, tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Suatu hari ia berkata kepada temannya, "Aku merasa seolah hidupku terlalu mudah." Temannya tertawa. "Itu seharusnya membuatmu bersyukur." Pemuda itu mengangguk, tetapi menjawab, "Aku bersyukur, tetapi aku juga takut. Takut jika suatu hari aku dihadapkan pada pilihan besar, aku tidak tahu siapa diriku." Tanpa ia sadari, kegelisahan itu adalah gema jauh dari kisah lama. Kisah tentang orang-orang yang tahu siapa diri mereka, bahkan ketika dunia mereka hancur. Di antara para cendekia, perbincangan tentang masa lalu tidak pernah benar-benar berhenti. Ada yang berusaha menilai peristiwa dengan angka, jumlah pasukan, dan hasil akhir. Ada pula yang lebih tertarik pada satu pertanyaan sederhana: mengapa seseorang memilih bertahan ketika peluang telah hilang? Seorang cendekia menulis dalam catatan pribadinya, "Mungkin kita terlalu sering mengukur hidup dengan hasil. Padahal, bagi sebagian orang, hidup diukur dari kesetiaan pada dirinya sendiri."
Kalimat itu tidak menyebut Bahman Jaduyah. Namun, siapapun yang memahami sejarah akan tahu dari mana roh kalimat itu berasal. Pada suatu sore yang tenang, seorang lelaki tua duduk bersama cucunya di depan rumah. Cucu itu bertanya tentang arti kebenaran. "Apakah keberanian selalu berarti melawan?" tanya cucunya. Lelaki tua itu menggeleng perlahan. Keberanian kadang berarti menerima, namun ada kalanya keberanian berarti menolak meski tahu akibatnya. "Apakah orang yang menolak selalu benar?" "Tidak," jawabnya jujur. "Tetapi mereka selalu jujur pada dirinya sendiri." Cucu itu mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Namun, seperti generasi sebelumnya, ia membawa pulang pertanyaan itu ke dalam hidupnya. Begitulah kisah Bahman Jaduyah terus bergerak. Ia tidak lagi bergantung pada ingatan tentang Qadisiyah atau Jalula. Ia hidup dalam pertanyaan yang tidak pernah benar-benar terjawab, tentang kapan seseorang harus bertahan dan kapan harus pergi. Tentang apakah arti kehormatan masih relevan ketika dunia berubah. Tentang apakah kekalahan selalu berarti akhir. Dan selama manusia masih hidup di antara perubahan, selama masih ada yang merasakan kegelisahan ketika harus memilih antara kenyamanan dan keyakinan, selama itu pula kisah ini akan terus menemukan ruang untuk hidup, berkembang, dan dilanjutkan tanpa perlu nama besar atau kemenangan gemilang. Ada saat ketika orang-orang mulai menyadari bahwa warisan terbesar dari masa lalu bukanlah bangunan atau kekuasaan, melainkan cara menghadapi kehilangan. Dunia boleh berubah, hukum boleh berganti, bahasa boleh bercampur, tetapi cara manusia menanggung kekalahan seringkali tetap sama. Diam, bertahan, atau perlahan menerima tanpa sepenuhnya melupakan. Di sebuah kota kecil yang berdiri di atas lapisan-lapisan zaman, seorang pria duduk menulis surat untuk anaknya yang telah merantau jauh. Ia tidak menulis tentang harta atau nasihat dagang. Ia menulis tentang pilihan. Ia menulis, "Suatu hari, kau akan berada pada titik di mana hidup memintamu untuk memilih jalan yang lebih mudah. Tidak semua jalan mudah itu salah. Namun berhati-hatilah jika jalan itu memintamu meninggalkan sesuatu yang membuatmu bisa menatap dirimu sendiri tanpa malu." Ia berhenti menulis sejenak. Ia teringat cerita lama yang pernah ia dengar dari ayahnya tentang seorang pemimpin Persia yang tidak pergi ketika semua pintu telah terbuka untuk pergi. Ia tidak menulis nama Bahman Jaduyah. Ia tidak perlu. Anak itu akan memahami maknanya suatu hari nanti. Di wilayah lain, seorang perempuan muda yang hidup di tengah perubahan besar merasa gelisah. Ia hidup di masa damai, tetapi damai itu terasa rapuh. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan ia lakukan jika dunia yang ia kenal tiba-tiba runtuh. Suatu malam, ia berkata kepada ibunya, "Bagaimana jika semua yang kita miliki hilang?" Ibunya menjawab dengan tenang, "Maka yang tersisa hanyalah dirimu sendiri." Pertanyaannya, apakah kau sudah mengenal dirimu dengan cukup baik? Jawaban itu membuat perempuan muda itu terdiam lama. Ia tidak tahu bahwa pertanyaan itu telah dijawab berabad-abad sebelumnya oleh seseorang yang berdiri di medan perang dengan hasil yang telah ia ketahui. Di kalangan para pengajar, kisah tentang keberanian yang kalah mulai digunakan sebagai bahan renungan, bukan sebagai kebanggaan atau kesedihan. Mereka tidak menekankan kemenangan, tetapi kejujuran terhadap pilihan. Mereka bertanya kepada murid-murid mereka, bukan siapa yang menang, melainkan mengapa seseorang tetap berdiri. Seorang murid bertanya, jika hasilnya sama saja, mengapa harus bertahan? Pengajarnya menjawab pelan, karena hidup tidak selalu tentang mengubah dunia. Kadang hidup tentang memastikan dunia tidak mengubah siapa dirimu. Kalimat itu tidak tercatat dalam kitab besar. Namun, ia berpindah dari satu pikiran ke pikiran lain, seperti api kecil
yang tidak pernah padam sepenuhnya. Di tempat Bahman Jaduyah pernah gugur, alam terus bekerja tanpa peduli pada sejarah manusia. Rumput tumbuh dan mati, hujan datang dan pergi. Namun tanah itu tetap menyimpan sesuatu yang tidak terlihat. Bukan arwah, bukan kutukan, melainkan ingatan. Ingatan tentang manusia yang berdiri menghadapi akhir dengan mata terbuka. Beberapa pengelana yang peka mengatakan bahwa tempat itu terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Seolah tanahnya pernah mendengar keputusan yang sangat berat dan masih mengingatnya. Tahun-tahun terus bergulir, nama Bahman Jaduyah semakin jarang disebut bahkan dalam bisikan. Namun, esensinya tidak hilang. Ia hidup dalam sikap orang-orang yang menolak berkhianat pada dirinya sendiri. Ia hidup dalam keputusan sunyi yang tidak pernah tercatat, tetapi membentuk hidup banyak orang. Dan disitulah kisah ini terus berjalan. Tidak menuju akhir yang jelas, tidak mencari penutup yang rapi. Ia bergerak seperti kehidupan itu sendiri, penuh jeda, penuh pengulangan, penuh pertanyaan yang tidak selalu membutuhkan. Selama masih ada manusia yang dihadapkan pada runtuhnya dunia yang mereka kenal, selama masih ada yang bertanya, apakah bertahan tanpa harapan masih memiliki arti, selama itu pula kisah Bahman Jaduyah akan terus menemukan jalan untuk dilanjutkan melalui suara yang berbeda, di zaman yang berbeda, tanpa pernah benar-benar berakhir. Ada masa ketika orang-orang tidak lagi mencari cerita tentang pahlawan, melainkan tentang manusia, tentang mereka yang hidup di persimpangan zaman dan harus memilih tanpa kepastian. Di masa itulah kisah Bahman Jaduyah menemukan bentuk barunya. Ia tidak lagi dikenang sebagai panglima, bukan pula sebagai tokoh perang, melainkan sebagai simbol dari satu sikap yang sulit dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Di sebuah kota yang ramai oleh suara perdagangan dan perdebatan pemikiran, seorang pria muda duduk sendirian di sudut pasar. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya karena perubahan aturan. Tidak ada yang salah dengan kemampuannya, hanya dunia yang bergerak terlalu cepat. Ia merasa kecil, tergantikan, dan nyaris tidak berarti. Seorang pria tua yang duduk di dekatnya memperhatikan kegelisahan itu. "Kau terlihat seperti seseorang yang sedang kehilangan tanah tempat berpijak," katanya. Pria muda itu tersenyum pahit. "Aku hanya merasa dunia tidak lagi membutuhkanku." Pria tua itu mengangguk pelan. Dunia jarang membutuhkan manusia. Manusialah yang harus memutuskan apakah ia masih membutuhkan dirinya sendiri. Kata-kata itu sederhana, namun menghantam lebih dalam daripada nasihat panjang. Pria muda itu tidak tahu bahwa ia baru saja menerima gema dari keputusan lama yang dibuat di padang pasir berabad-abad lalu. Keputusan Bahman Jaduyah untuk tetap berdiri ketika dunia telah memutuskan untuk melangkah tanpanya. Di tempat lain, seorang perempuan yang hidup nyaman tiba-tiba dihadapkan pada pilihan berat. Ia diminta meninggalkan keyakinan lamanya demi posisi yang lebih aman. Banyak yang mengatakan itu pilihan bijak. Banyak pula yang berkata semua orang melakukannya. Ia bertanya kepada dirinya sendiri sepanjang malam, hingga akhirnya teringat cerita yang pernah ia dengar ketika kecil, tentang seseorang yang tahu bahwa bertahan akan membawa kematian, namun tetap melangkah. Ia berkata, pelan di tengah sunyi, "Aku tidak ingin hidup lama jika aku tidak mengenali diriku sendiri." Pilihan itu membuat hidupnya lebih sulit, tetapi langkahnya terasa lebih ringan. Ia tidak menyebut nama Bahman Jaduyah, namun ia berjalan di jejak yang sama, meski dalam bentuk yang berbeda. Di kalangan para pemikir, kisah tentang perlawanan terakhir Persia mulai dipahami bukan sebagai kesalahan strategis semata, melainkan sebagai tragedi manusia. Tragedi tentang perbedaan antara mengetahui apa yang akan terjadi dan tetap memilih jalan itu. Sebagian menyebutnya kebodohan, sebagian
menyebutnya keberanian. Namun, semakin banyak yang mulai melihatnya sebagai kejujuran paling telanjang. Seorang pemikir menulis, mungkin keberanian sejati bukanlah keyakinan akan menang, melainkan keberanian untuk bertindak meski telah menerima kalah. Kalimat itu beredar, diperdebatkan, dan ditafsirkan ulang. Namun, intinya tetap sama. Ia adalah inti dari kisah Bahman Jaduyah yang telah melewati perang, zaman, dan perubahan makna. Di desa-desa kecil, orang-orang masih menanam dan menuai seperti biasa. Namun ketika gagal panen datang atau ketika bencana melanda, sebagian orang memilih bertahan meski semua tanda menyuruh mereka pergi. Mereka tidak menyebut alasan besar, mereka hanya berkata, "Ini rumah kami." Kalimat itu dalam kesederhanaannya membawa semangat yang sama dengan teriakan terakhir Bahman di medan pertempuran. Bukan tentang kemenangan, melainkan tentang identitas. Dan begitulah kisah ini terus mengalir. Ia tidak lagi terikat pada satu nama, satu tempat, atau satu peristiwa. Ia menjadi bagian dari kesadaran manusia tentang harga dari sebuah pilihan. Ia hidup dalam diam, dalam keputusan sunyi, dalam langkah yang diambil tanpa sorak. Selama manusia masih hidup di dunia yang terus berubah tanpa meminta izin, selama masih ada yang dihadapkan pada pilihan antara bertahan atau menghilang perlahan, selama itu pula kisah Bahman Jaduyah akan terus menemukan bentuk baru untuk hidup, tidak sebagai legenda yang membeku, tetapi sebagai arus yang terus bergerak bersama waktu. Pada masa ketika dunia terasa semakin cepat dan manusia semakin sering dipaksa menyesuaikan diri, ada perasaan samar yang muncul di banyak hati. Perasaan bahwa tidak semua hal dapat diselesaikan dengan menyesuaikan diri saja. Ada batas tak terlihat, garis tipis yang jika dilewati akan membuat seseorang merasa asing terhadap dirinya sendiri. Garis itulah yang sejak lama telah disentuh oleh Bahman Jaduyah dan sejak itu terus disentuh kembali oleh manusia lain dalam bentuk